Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Al-ayat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita bisa menjalankan salat subuh, lalu kita juga bisa meneruskan dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, yang semoga apa yang kita lakukan ini bisa membekas dalam diri kita dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat hadis dari Ibnu Hatim, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu diceritakan pada zaman Rasul ada seorang kaya dia dengan kurma, punya kebun kurma, lalu punya satu pohon kurma di samping rumahnya. Di samping rumahnya kurmanya itu luar biasa lebat dan bagus. Lalu kemudian kurma itu kebetulan buahnya, mayangnya itu menjulur ke tetangganya. Nah, tetangganya ini adalah tetangga orang yang yatim, tidak punya orang tua, keluarga miskin, yatim lagi. Nah, karena seringkali pohon kurma itu jatuh ke tanahnya, ke halaman tetangganya yang miskin itu, maka kadang-kadang anak yatim itu kemudian mengambil kurma yang jatuh itu. Kalau sudah ketahuan oleh orang yang punya kurma itu, maka kadang-kadang diambil lagi dari tangannya. Bahkan sampai kalau sudah dimakan itu dicetok dari mulutnya si anak yatim itu. Maka karena perlakuan yang jelek ini, kemudian orang tuanya, ibunya mengadu kepada Rasulullah atas perlakuan orang yang punya kurma, tetangganya yang kaya punya kurma tapi pelitnya luar biasa itu. Maka kemudian Rasulullah mendapatkan aduan itu, datanglah kepada orang yang punya kurma ini. Maka Rasulullah kemudian menawarkan, maukah kurmamu itu engkau berikan kepadaku, lalu nanti Allah akan membalas, akan menggantinya dengan pohon kurma yang lebih baik dan lebih banyak di surga nanti. Maka kemudian si orang yang punya kurma, yang satu pohon kurma di samping rumahnya itu mengatakan, kalau cuma itu tawaranmu wahai Muhammad, maka itu tidak ada artinya apa-apa bagiku. Maka kemudian karena sudah tidak mau lagi dengan tawaran Rasulullah itu, maka kemudian Rasulullah pun pulang. Ternyata diam-diam ada seseorang bernama Abu Ad-Dahda Al-Ansari, seorang sahabat Ansar
mendengar percakapan Rasulullah dengan orang yang punya kurma itu. Maka datanglah Abu Ad-Da'da Al-Ansari ini ke Rasulullah. Ya Rasul, apakah tawan engkau kepada orang yang punya kurma tadi juga berlaku untuk aku? Kata. Maka Rasul mengatakan, iya, itu berlaku untuk kamu juga. Maka kemudian Abu Ad-Da'da Al-Ansari ini kemudian mendatangi orang yang punya kurma itu, lalu mengatakan, apakah kurma yang di samping rumahmu itu akan kamu jual? Kata. Enggak, saya tidak akan menjualnya. Kalaupun aku menjualnya, maka orang tidak akan mau untuk menawarnya. Seandainya aku yang membeli, berapa yang harus aku berikan kepadamu? Maka kemudian si punya kurma satu pohon kurma itu mengatakan, jika engkau mau, maka gantilah pohon kurma itu dengan 30 pohon kurma yang siap panen. Kata. Luar biasa, tawarannya besar dan seperti tidak mungkin. Tetapi oleh Abu Ad-Da'da Al-Ansari ini kemudian, baik kalau kayak begitu, saya yang akan membeli kurma itu. Maka kemudian dipanggillah temannya, dipanggil sahabat yang lain untuk menjadi saksi bahwa kurma itu akan dibeli dengan 30 pohon kurma yang siap panen. Ditukar satu pohon kurma, ditukar dengan 30 pohon kurma. Maka kemudian terjadilah transaksi dan dimilikilah oleh Abu Ad-Da'da Al-Ansari ini. Setelah selesai itu semua, setelah dimiliki, maka kemudian Abu Ad-Da'da Al-Ansari ini kemudian datang kepada Rasulullah dan menyerahkan satu pohon kurma itu yang telah dibeli dengan 30 pohon kurma itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun akhirnya menyerahkan kepada keluarga miskin, keluarga yatim. Setelah itu Allah kemudian menurunkan surat Al-Lail yang sering kita baca itu. Wal-laili idza yaghsha. Ketika demi malam yang telah menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Dan demi siang yang terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu, usaha manusia itu lasyatta, berbeda-beda, bermacam-macam tujuannya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi lalu kemudian juga bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan kemudian dia juga membenarkan kebaikan yang ada di hari akhir, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan membentangkan jalan kemudahan baginya di hari akhir nanti. Wa amma man bakhila wastaghna, maka barang siapa yang bakhil dan merasa cukup dengan apa yang ia miliki, tidak merasa butuh dengan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan kemudian dia juga mendustakan, tidak percaya dengan kebaikan hari akhir, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dibentangkan jalan kesulitan baginya di hari akhir nanti. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak ada gunanya hartanya dan apa yang ia miliki ketika ia sudah kembali ke dalam kematian. Ini artinya adalah bahwa sesungguhnya orang beriman kepada hari akhir itu pada dasarnya tidak perlu pembuktian secara rasional. Jadi kemudian orang bertanya, apa buktinya kalau hari akhir itu ada? Apa buktinya kalau pembalasan kebaikan itu ada? Kita tidak akan bisa membuktikan secara akal dan secara rasional, karena memang itu sesuatu yang memang di luar gambaran akal kita. Tetapi sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana keyakinan itu ada di dalam diri kita. Kita ini hampir insya Allah semuanya percaya dan beriman akan adanya hari akhir. Tetapi sampai di mana keyakinan kita, keimanan kita dengan hari akhir itu bisa membangkitkan kita untuk melakukan kebaikan itu yang kadang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kebukti dari keimanan itu adalah merupakan amal perbuatan. Kalau perbuatannya sudah ada, berarti keimanan kita sudah muncul.
Nah, ini yang harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, sampai di mana tingkat wujud perwujudan dari keyakinan dan keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah pada hari akhir, pada hari ini adalah kita mencoba tentang hari akhir itu. Kalau misalnya kita tipis-tipis saja keyakinan, maka bisa jadi nanti maka amal kebaikan yang kita lakukan juga akan tipis-tipis. Kalau misalnya orang tidak yakin bahwa misalnya bersedekah di pagi hari itu akan meluaskan rezeki kita, maka tidak akan orang membawa uang ke masjid atau pagi-pagi memasukkan ke kotak di rumah, misalnya siapkan khusus memasukkan ke kotaknya, tidak mungkin. Kalau orang tidak percaya bahwa kalau misalnya orang sholat berjamaah ke masjid itu pahalanya 27 lebih banyak dan barokahnya, kebaikan-kebaikan akan diberikan kepada orang yang melakukannya, kalau tidak yakin, susah orang akan berangkat ke masjid itu. Nah, inilah yang perlu dibangun dari diri kita, membangun karakter itu dari pemaksaan terhadap diri kita. Dibangun dari iman, lalu iman itu kemudian kita paksakan pada diri kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter. Dengan adzan berangkat, pagi-pagi tidak ada tanpa sadar ambil uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, kan begitu. Oh, saya kok kelupaan, nanti dimasukkan ke dalam kotak yang kita siapkan di rumah. Dan itu saya kira seterusnya. Bahkan orang-orang saya kira ini, kalau dalam kisah ini ada contoh berinfak memberikan hartanya, maka itu pun perlu keyakinan dari diri kita. Jadi sekali lagi, bukan tidak berguna harta kita di hari akhir nanti, tidak. Semuanya akan berguna di hari akhir ketika manakala harta yang kita miliki itu kita infakkan. Saya masih ingat bagaimana ketika ada, kalau boleh saya menyebut namanya, Bu Ningsih Kartini. Bu Ningsih itu suatu saat dimintain oleh panti asuhan. Dimintai karena waktu itu bangun, dimintai. Lalu diminta oleh salah seorang pengasuhnya, dimintai. Lalu kemudian diberi banyak. Lalu yang minta itu mengatakan, Bu Haji, kok banyak sekali yang diberikan ke kita, katanya. Maka dia mengatakan, hanya itu harta milik saya yang sesungguhnya. Yang lain kalau saya sudah meninggal, paling yang dimiliki oleh anak-anak saya. Jadi inilah bagian dari keyakinan betapa hari akhir itu ada, lalu kemudian kita melakukan sesuatu, bagaimana bekal kita sampai di hari akhir itu nyampe. Sama juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin kita bisa banggakan, bisa kita jadikan perhiasan bagi kita. Tetapi anak-anak itu kemudian akan menjadi berguna, bermanfaat bagi kita di hari akhir ketika anak-anak itu kita didik menjadi anak yang soleh, lalu kemudian mendoakan kita, lalu kemudian meneladani kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Sama juga dengan ilmu kita juga begitu. Ilmu yang tafa'u itu adalah ilmu itu akan berguna sampai di hari akhir ketika ilmu itu kita amalkan kepada orang lain, lalu orang lain pun mendapat kebaikan dari ilmu yang kita berikan itu. Itu yang akan mengalir sampai di hari akhir. Jadi sekali lagi, kalau kita kemudian kembalikan kepada diri kita masing-masing, tinggal kitanya saja mau dan dengan itu. Jadi tidak usah sampai di hari akhir tentang pembalasan itu, tidak usah. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia, maka Allah sesungguhnya juga akan memperlihatkan balasan dari amal kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup itu. Untuk membuktikan yang semacam ini tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa dibuktikan dengan gambaran rasional akal, tidak bisa. Tetapi itu sekali lagi adalah butuh keyakinan dan keimanan kita. Kalau kita yakin, maka kita kemudian bisa menjalankan itu, bisa mewujudkan dalam amal perbuatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bisa menjalankan amal soleh, dan itu yang menjadi bekal, dan semoga Allah juga meridhoi kita sampai di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjalankan hidup di dunia ini dengan lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.